Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang konsep database terdistribusi dan Distributed Database Management System atau DDBMS. Yang pertama, konsep database terdistribusi. Konsep database terdistribusi adalah terpusatnya suatu database di suatu titik yang kemudian dikoneksikan dengan jaringan bisa internet ataupun intranet untuk melayani beberapa terminal yang tersambung di setiap host komputer. Intinya, database tidak ditaruh di setiap PC, namun ada satu induk PC yang digunakan untuk men-share database. Lalu ada keuntungan dari basis data terdistribusi, yaitu yang pertama, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Yang kedua, alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Yang ketiga, alasan modularitas, yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah, atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain, seperti sistem lain dalam basis data terdistribusi. Lalu yang keempat, alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi. Misalnya, pada suatu kantor perusahaan, terdapat beberapa departemen. Dengan basis data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke setiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Lalu sekarang ada kerugian dari basis data terdistribusi, yaitu yang pertama, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat basis data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Lalu yang kedua, masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Lalu yang ketiga, keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Dan yang keempat, kendala mempertahankan integritas karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Lalu kita menuju ke materi yang kedua, yaitu Distributed Database Management System atau DDBMS. DDBMS adalah suatu sistem database yang dirancang untuk keperluan penyimpanan data yang sangat besar dan ditempatkan di berbagai server atau workstation dalam suatu jaringan komputer. Dari setiap server database masing-masing dapat menggunakan data yang ada di dalamnya dengan cara mendistribusikan data yang di-request. DDBMS terdiri dari database yang secara logikal tunggal dan dibagi menjadi beberapa fragmen atau bagian. Masing-masing fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer. DDBMS mempunyai beberapa karakter, diantaranya 1. Kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logik. 2. Data dipecah-pecah menjadi sejumlah fragmen. 3. Fragmen dapat direplikasi. 4. Fragmen atau replikannya dapat dialokasikan atau ditempatkan ke suatu sheet atau tempat. 5. Tempat-tempat atau site dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Dan yang keenam, data yang terdapat pada setiap site berada di bawah kontrol atau pengawasan dari DBMS. Keuntungan DBMS ada 3, yaitu yang pertama,
controlling redundancy. Dengan adanya DBMS, maka kemungkinan terjadi redundansi mengecil. Meskipun database nantinya dipakai secara bersama dan simultan, namun DBMS memiliki suatu sistem sendiri untuk mencegah terjadinya hal tersebut, tentunya dengan beberapa option. Lalu yang kedua, restriction unauthorized access. DBMS mempunyai suatu sistem yang bisa mengatur privilege user. Setiap user mempunyai hak akses sendiri-sendiri. Ada yang hanya diizinkan untuk retrieve data, dan ada lagi yang diizinkan untuk update data. Juga DBMS mempunyai otorisasi khusus untuk tiap-tiap user. Yang ketiga, providing multiple user interface. Karena tipe user ada sangat banyak tipe berdasarkan skill dan pengetahuan teknik, DBMS dapat menyediakan interface yang sesuai dengan user tersebut. Sedangkan kerugian DBMS adalah yang pertama, harga software yang mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem basis data distribusi. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site yang termasuk dalam sistem distribusi beroperasi secara paralel sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Meningkatnya kekompleksan pada suatu DBMS berarti biaya untuk perawatan dari DBMS akan lebih besar dibandingkan dengan DBMS yang tersentralisasi, seperti biaya untuk membuat jaringannya, biaya komunikasi yang berjalan, orang-orang yang ahli dalam penggunaan, pengaturan, dan pengawasan dari DBMS. Lalu ada komponen arsitektur DBMS. Pada arsitektur DBMS terdapat 4 komponen utama, yaitu komponen DBMS lokal, komponen komunikasi data, katalog sistem global, dan komponen DBMS terdistribusi. Sebuah basis data terdistribusi tidak berbagi memori utama atau disk. Pada ANSI Spark ada 3 tingkatan arsitektur dalam DBMS, yang dimana arsitektur ini memberikan kontribusi yang banyak untuk arsitektur DBMS. Perbedaan yang dimiliki oleh DBMS lebih kompleks atau rumit jika dibandingkan dengan arsitektur DBMS. Seperti yang dapat dilihat pada gambar yang berisi beberapa tingkatan pada arsitektur DBMS. Yang pertama, kumpulan tingkatan eksternal global. Yang kedua, tingkatan global konseptual. Yang ketiga, tingkatan fragmentasi dan tingkatan distribusi. Yang keempat, kumpulan tingkatan untuk masing-masing DBMS lokal yang disesuaikan dengan arsitektur pada ANSI Spark. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.